Ever since the day that you went away, you've been sending flowers, flowers to me, flowers today, flowers today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sartika. Saya berasal dari Universitas Malik Saleh. Pada kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara mengolah data menggunakan SPSS. Untuk SPSS yang saya gunakan adalah SPSS versi 25. Nah, pada kali ini saya sudah mendapatkan data skor pretest dan posttest masing-masing dari kelas eksperimen dan kelas kontrol. Di sini bisa dilihat untuk kelas eksperimen kita akan menggunakan kelompok 1 dan untuk kelas kontrol saya membuatnya dalam kelompok 2. Sebelumnya saya akan mengenalkan kepada kalian beberapa dasar-dasar pengambilan keputusan dalam sebuah penelitian. Yang pertama yaitu adalah dasar pengambilan keputusan uji normalitas. Yang A, jika nilai signifikasinya besar dari 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal. Jika nilai signifikasinya kurang dari 0,05, maka nilai residual berdistribusi tidak normal. Nah, jika dia berdistribusi tidak normal, maka kita akan selanjutnya akan menggunakan pengambilan keputusan uji non-parametrik Mann-Whitney. Nah, lalu kalau dia berdistribusi normal, kita akan mengambil keputusan uji homogenitas, yang mana jika nilai signifikasi besar dari 0,05, maka nilai residual berdistribusi data adalah homogen. Nah, sebaliknya, jika nilai signifikasi kurang dari 0,05, maka nilai residual berdistribusi data adalah tidak homogen. Nah, jika dia homogen, selanjutnya kita akan menguji independent sample t-test, yang mana jika nilai sig to tail kurang dari 0,05, maka terdapat peningkatan. Lalu, jika sig to tail besar dari 0,05, maka tidak terdapat peningkatan. Nah, untuk pengambilan keputusan uji dan parametrik Mann-Whitney sendiri, jika nilai asimsiknya itu kurang dari 0,05, maka hipotesis diterima, artinya ada peningkatan. Sebaliknya, jika nilai asimsiknya besar dari 0,05, maka nilai hipotesisnya itu ditolak, artinya tidak ada peningkatan. Nah, saya akan membuka SPSS-nya di sini. Untuk itu kita akan mengklik variable view. Pada variable view kita akan mengetikkan pretest eksperimen, posttest eksperimen, lalu pretest control, posttest control. Untuk ini kita kosongkan saja, kita langsung ke 6, yaitu pretest. Kita klikkan lagi di bawahnya posttest, dan yang terakhir kita ketikkan kelompok. Nah, untuk desimalsnya semua kita ubah ke 0. Dan untuk measure, kita akan mengubah semuanya ke nominal. Untuk value pada kelompok, kita akan ubah value 1, kita buat labelnya itu kelas eksperimen, lalu kita add. Dan value yang kedua, labelnya itu kita buat kelas control, kita add, lalu kita oke kan. Nah, setelah seperti ini, kemudian kita ke data view. Di sini kan sudah terbuat nih pretest eksperimen, posttest eksperimen, pretest control, posttest control, pretest, posttest, dan kelompok. Selanjutnya kita akan menginput data yang ada di Excel ke dalam SPSS ini. Di sini
kalian bisa mengetikkannya atau bisa juga di copy. Saya akan mengopinya karena supaya lebih mudah. Tuh. Nah, setelah saya copy di sini, saya copy juga saya paste juga di pretest. Nah, lalu saya copy lagi nilai pretest dan posttest kelas control. Nah, setelah saya copy di sini dan saya paste di sini, saya paste juga di bagian sini. Untuk kelompok sendiri, tadi sudah saya bagi. Untuk kelas eksperimen dia kelompok 1 dan kelas kontrol itu kelompok 2. Nah, setelah seperti ini, kita akan mencari nilai n-gain-nya, yang mana rumus n-gain itu sendiri adalah nilai dari post dikurang pretest per nilai maksimal dikurang pretest. Untuk itu kita klik transform, lalu compute variable. Nah, pada target variable kita ketikkan post kurang pre. Untuk numeriknya sendiri kita masukkan post kurang pre, lalu klik OK. Ini kita bisa minimize ya, keluar. Selanjutnya kita klik lagi transform, compute variable. Di target variable kita ganti menjadi max, yang mana itu nilai maksimalnya. Untuk pada ini, karena nilai maksimal saya 12, maka saya buat 12 kurang pretest, lalu klik OK. Ini bisa kita minimize. Nah, setelah itu kita bisa mencari nilai n-gain-nya. Kita compute variable lagi. Kita buat di sini n-gain pada target variable. Untuk numeric expression kita buat ini dibagi max kurang pre. Minimize lagi. Nah, ini sudah dapatkan n-gain dari masing-masing siswa. Selanjutnya kita akan menganalisis datanya. Apakah datanya itu normal atau tidak. Yang pertama klik analyze, lalu descriptive statistics dan klik explore. Nah, untuk di panelist kita masukkan n-gain dan faktor list kita masukkan kelompok. Lalu kita klik plots, centang normality plots with test. Kita continue, lalu OK. Ini sudah muncul. Dasar kita lihat lagi, dasar pengambilan keputusan. Tadi katanya jika nilai signifikasinya besar dari 0,05, maka nilai residunya berdistribusi normal. Namun sebaliknya, jika nilai signifikasi kurang dari 0,05, maka nilai residual berdistribusi tidak normal. Kita bisa lihat di sini bahwa dia itu bernilai besar dari 0,05. Kita menggunakan uji Shapiro-Wilk. Nah, kita bisa lihat di sini 0,140 untuk kelas eksperimen dan kelas kontrolnya itu 0,361. Artinya dia itu besar dari 0 dan data ini bersifat normal. Selanjutnya kita akan menguji homogenitasnya. Yang pertama itu kita analyze, lalu compare means,
klik one way ANOVA. Nah, pada depend list kita masukkan n-gain dan faktor, kita masukkan kelompok. Klik option, centang homogeneity of variance test, lalu klik continue. Oke. Nah, di sini kita akan melihat dasar pengambilan keputusan uji homogenitasnya itu adalah jika nilai signifikasi besar dari 0,05 maka nilai residual berdistribusi data adalah homogen. Namun sebaliknya, jika nilai signifikasi 0,05 maka nilai residual berdistribusi data adalah tidak homogen. Kita bisa lihat di sini bahwa datanya itu adalah besar dari 0,05. Berarti data tersebut adalah homogen. Selanjutnya, kita akan mengambil uji independent sample t-test. Yang pertama itu klik analyze, baru compare means, klik independent sample t-test. Nah, untuk tes variabelnya kita masukkan n-gain dan kelompok kita masukkan ke grouping variable. Nah, di sini masih ada tanda tanya, maka kita klik define groups. Grup 1, grup 2, 2. Klik continue. Lalu Nah, di sini sudah muncul. Kita lihat lagi dasar pengambilan keputusan uji independen sampel t-testnya. Jika nilai seek to child kurang dari 0,05 maka terdapat peningkatan. Namun sebaliknya, jika nilai seek to child besar 0,5 maka tidak terdapat peningkatan. Kita bisa lihat di sini bahwa nilai seek to child-nya itu 0,000. Berarti yang mana datanya itu meningkat dan H0 ditolak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada kekurangan dari penyampaian saya atau kata-kata yang kurang berkenan di hati para penonton. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.